Halo, perkenalkan nama saya Ali Juwan Tenggusoy dengan NIM 434230103 dari kelas TRPL para pagi. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu desain keamanan. Oke, sebelum memasuki itu desain keamanan dan ilustrasinya, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu desain keamanan. Oke, desain keamanan adalah tahap yang dimana prosesnya itu selanjutnya dari si analisis, yaitu desain. Berarti tahap yang dimana kita sebagai programmer merancang keamanan perangkat lunak sebelum tahap implementasi yang tujuannya untuk merancang dan mengamankan arsitektur perangkat lunak dengan mempertimbangkan seluruh aspek keamanan perangkat lunak. Oke, setelah itu seberapa pentingkah desain keamanan itu? Oke, ilustrasinya gini, kita kalau bangun rumah, nah kalau kita bangun rumah, kita pasti tahu tuh tata letak pintunya, tata letak jendelanya untuk menghindari kemalangan atau kemalingan. Misalnya tingginya berapa, lebar pintunya berapa, tingginya pintu berapa, tinggi jendelanya berapa, lebar pintunya berapa, jendela berapa, dan sebagainya. Setelah tata letak dari jendela dan pintu itu kita rancang, kita masuk ke keamanan paling intinya itu bagian kuncinya. Kuncinya. Nah, dari dua model ini, ada model dari modern dan tradisional. Dari modern itu memiliki sebuah keamanan yang sangat aman. Misalnya kita bisa menggunakan RFID sebagai contohnya, menggunakan sidik jari, baru itu handphone sebagai pembuka dari kunci dari rumah kita. Itu kalau dari sisi modern. Kalau sisi tradisional mesti pakai kunci sebanyak inilah, segala macam lah. Kalau pakai modern kan tinggal satu alat ini bisa membuka semuanya. Berarti dalam artian lebih aman menggunakan yang lebih modern. Karena kalau tradisional bisa diduplikat segala macam. Iya, sebenarnya ini bisa diduplikat. Tapi key-nya itu berbeda. Kalau misalnya kita duplikat lain, kalau key itu bisa diduplikat nih, misalnya kunci rumah konvensional nih, itu kan bisa diduplikat, apalagi kalau Indonesia tuh bisa dicongkel lah, di segala macam. Nah, jadi setelah kita memikirkan tata letak dari jendelanya, dari pintunya, segala macam, berarti kita masuk ke kunci keamanannya. Kita mau gunakan yang modern kah atau tradisional? Nah, saya tadi udah bilang kalau modern itu lebih aman dan tradisional. Berarti kalau dalam artian kita dapat menggunakan yang modern. Oke, itu udah dapat. Berarti dapat kita simpulkan bahwasannya desain keamanan itu sangat penting. Karena kita sebagai programmer, kita harus mengamankan seluruh log data yang terjadi dari interaksi dari pengguna kita. Nah, kalau ilustrasinya dari aplikasi nih, contoh ilustrasi aplikasi ya. Nah, aplikasi itu terbagi menjadi tiga dari sisi front end, algoritma, serta database. Front end itu ibarat katanya sebagai tampilan layar, tampilan aplikasi, baik login segala macam yang bisa diinteraksikan oleh manusia. Sedangkan algoritma itu hasil dari interaksi yang dilakukan oleh manusia yang kemudian diolah oleh mesin yang kemudian akan disimpan ke database. Sedangkan database itu hanya sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur dan termanajemen. Itu dari ilustrasinya. Jadi ketiga aspek ini sangat berkaitan karena apabila tampilan memiliki estetika yang bagus, maka algoritmanya akan bagus dan akan memiliki efek ke database-nya. Oke. Setelah itu, nih ada si Tono nih mau bikin aplikasi. Berarti tadi kan saya udah bilang ada 3 aspek. Kita harus memperhatikan 3 aspek tersebut. Nah, aspek pertama tampilan. Selain memperhatikan nilai estetika, halaman login harus bisa menyembunyikan password dalam bentuk bulat atau bintang untuk menutupi keaslian pengguna, password pengguna.
serta menampilkan persyaratan password yang sesuai dengan sistem yang dimana. Misalnya kalau di dalam misalnya nih learning polybatam harus ada simbol, harus ada numerik, angka besar, angka kecil, tanda bintang, tanda seru, tanda segala macam, baru angka. Itu persyaratan passwordnya yang bisa digunakan. Kemudian dari sisi algoritma, nih, misalnya setelah login, kita sebagai programmer harus dapat menangani panjangnya passwordnya. Misalnya panjang passwordnya 12 karakter. Kita harus pintar untuk menghashingnya, untuk mengkripsi passwordnya, untuk menutupi keaslian passwordnya. Yang bertujuan untuk memperhatikan serangan yang mungkin bakal terjadi. Misalnya nih, injection, SQL injection bisa pakai script drop table. Kan nggak mungkin kan kita akan kita sebagai programmer yang profesional, kita celah terhadap salah satu skill injection. Nah, itu fungsinya dari desain algoritma. Nah, misalnya dalam informasi nyatanya itu ada learning polybatam. Misalnya kita login nih. Nah, programmer penjaman dahulunya yang membuat learning polybatam itu pintar tuh. Misalnya dia tuh udah ngatur section kita. Misalnya kita tidak ada interaksi nih dalam website tersebut, atau browser kita keluar tiba-tiba. Nah, si section dan caption pada lokal itu akan dihapus secara otomatis dalam script yang ada di website, yang kemudian berguna. Nah, yang akan berguna sebagai menutupi celah. Misalnya kalau udah login kan kita tidak perlu, misalnya nih kita lagi di public, kalau misalnya nggak ada session itu, semua orang bisa akses akun learning kita segala macam. Nah, itulah fungsi dari kita mengatur session dan cache yang ada di website kita. Setelah itu desain database. Nah, desain database-nya seperti kayak penggunaan akun kontrol dalam PHP Magnet. Misalnya pada dasarnya bisa kayak root segala macam, itu default ya. Kalau kita tidak atur, ya kacau lah kita nih kan. Database semua bisa dilihat, segala macam bisa dilihat. Ya, itu menjadi celah lah bagi hacker yang ingin mengambil data-data kita. Itu fungsi dari desain keamanan. Karena kita akan mendesain atau mengatur misalnya nih user password PHP-nya ambilnya berapa, apa dan segala macam. Baru penggunaan tipe data yang akan digunakan oleh website, misalnya panjang passwordnya berapa, pakai varchar, char, numerik atau string, macam. Itu penggunaan tipe data dan pengaturan port database. Nah, ini sangat penting dan krusial. Apalagi kalau kita sudah di tahap pengembangan atau testing. Karena ini menjadi bagian yang menjadi hal yang pertama yang akan diserang oleh hacker. Kemudian pembagian role control. Misalnya nih, kita sebagai kontrol programmer berarti kita bisa melakukan root atau create, read, update, dan delete. Ya mungkin dari aspek database mungkin seperti itu. Nah, kalau selanjutnya, nah dapat dikesimpulan bahwa desain keamanan itu merupakan fondasi utama dalam mengubah sistem aplikasi. Nah, dari tahap awalnya risikonya dapat diminimalkan dan integrasi sistem terjaga dan perlindungan terhadap ancaman yang dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan. Nah, dari desain keamanan ini tentunya ada keuntungannya, yaitu mencegah kerentanan sejak awal, meningkatkan kepercayaan pengguna dan stakeholder, memperkuat arsitektur sistem secara menyeluruh, dan keamanan integrasi secara alami. Nah, kan aplikasi ini ibarat katanya kayak sebuah buku catatan segala macam atau rumah. Ya, kita ada rangkaian front end-nya lah, itu sebagai tampilan depannya, baru itu alur pintu masuknya sebagai algoritmanya, dan tata letak kunci dan kemarin itu sebagai database. Mungkin seperti itulah yang sekarang. Oke, mungkin sekian aja dari apa sih itu desain keamanan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ini. Saya Rizal Rosai, saya pamit. Dan, aduh.